Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif akhir semester 1 pada sekolah dasar negeri atau swasta atau madrasah ibtidaiyah tahun pelajaran 2025-2026 pada mata pelajaran matematika kelas 4. Dan nanti pelaksanaannya adalah di akhir tahun ini, yaitu sekitar Desember 2025. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Ya, perhatikan bilangan berikut. Bilangan yang tertulis pada gambar di atas dibaca 6.000, A 6.587, B 6.587, C 605.087, D 6.500. Ya, sahabat belajar semuanya, cara yang mudah untuk membaca adalah kita lihat di sini ada titik pertama. Nah, karena ini tidak ada titik lagi, berarti ini titik pertama ya. Berarti 6.000. Titik ini kita baca 6.000, berarti ribu ini ya. Berarti 6.000 ini yang benar, 6.000. Lah, ada dua kemungkinan jawaban, 6.000. Kemudian di sini 5, di belakangnya ada dua angka, berarti ini ratusan, berarti 500, berarti ini 500 benar, ini 500 benar. Kemudian di sini ada 87, karena apa? Di belakang angkanya masih ada satu angka, berarti puluhan, 87, berarti ini 87. Berarti ini jawaban yang benar adalah yang A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya soal nomor 2, sahabat belajar semuanya. Ayah mengantar Dini berangkat ke sekolah menggunakan mobil sejauh 7.985 meter. Jarak Dini dengan sekolah dibaca A 7.900, B 7.985, C 7.985, D 7.000, 9.000. Ya, sahabat belajar semuanya, kita lihat di sini seperti yang saya sampaikan di soal yang pertama tadi, bahwa titik ini jika tidak ada titik lain berarti ini titik pertama ya. Berarti ini 7.000. Titik ini menandakan ribu karena di belakangnya ada 3 angka. 7.000 berarti 7.000, 7.000, 7.000 berarti 7.000. Kemudian 9 ini karena di belakangnya masih ada 2 angka, berarti ini ratusan, 900 berarti 900, 900, 900. Kemudian di sini 8, di belakangnya masih ada satu angka, berarti puluhan, 80, 85 kan gitu. Berarti ini 85 karena di belakangnya ada angka 5, berarti 7.985, sehingga jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Kemudian soal nomor 3, sahabat belajar semuanya. Angka 9 pada bilangan 1.000 ya, titik ini karena di belakangnya ada 3 angka, berarti 1.000 atau 1.945 menempati nilai tempat A ribuan, B ratusan, C satuan, D puluhan. Ya, karena di belakang angka 9 ini masih ada 2 angka, maka ini merupakan ratusan. Jadi 1945, berarti 9 ini ratusan, sehingga jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semua, kita scroll ke angka 4. Iya. Perhatikan bilangan berikut.
angka 5 menempati nilai tempat A ratusan, B ribuan, C satuan, D puluhan. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini kita lihat ada titik pertama ini ya, dan tidak ada titik yang lain. Maka karena di belakangnya ada 3 angka berarti 9.000. Kemudian 4 karena di sini belakangnya ada 2 angka berarti 400 atau ratusan. Kemudian 5 karena di belakangnya ini ada 1 angka berarti puluhan. Berarti 5 ini puluhan, sedangkan 6 ini satuan. Berarti jawabannya adalah 5 menempati puluhan, sehingga jawabannya adalah D. Jika kita baca lengkap menjadi 9.456. Begitu sahabat belajar semuanya. Selanjutnya soal nomor 5. Dita melakukan perjalanan ke Kota Malang menggunakan mobil pribadi. Dia menempuh jarak 3.201 meter. Angka 1 pada jarak yang ditempuh Dita menempati nilai tempat A satuan, B puluhan, C ratusan, D ribuan. Ya, sahabat belajar semuanya, karena di sini angka 1 itu angka paling belakang, maka merupakan bilangan satuan karena di belakangnya sudah tidak ada angka lagi. Berarti 3.201 meter, jadi jelas 1 merupakan angka satuan, sehingga jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Soal nomor 6, kita lihat di sini untuk titik ini kita baca ribu karena di belakang titik ini ada 3 angka, sehingga 6 ini ribuan. 6.700 karena 2 angka belakangnya ya, 745. Berarti di sini angka 7 menempati nilai tempat 6.700, berarti 700-an, sehingga jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya soal nomor 7, sahabat belajar semuanya. Pak Jaya memiliki 126 ikan mujair, Pak Didi memiliki 106 ikan mujair, dan Pak Seto memiliki 96 ikan lele. Banyak ikan mujair yang mereka miliki adalah, ya kita lihat di sini ikan mujairnya 126, kemudian Pak Didi 106 ikan mujair. Kemudian Pak Seto 96 ikan lele. Karena yang ditanyakan mujair saja, berarti ini dan ini kita jumlahkan. Seperti itu, kita jumlah di sini secara sederhana dengan cara bersusun. Ya, 126 ditambah 106. Ya. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Iya, nyimpen 1 menjadi 3, kemudian 2, 1 tambah 1, 2, kemudian jadi 232. Ya, kemudian 232, jadi ini tidak ada jawabannya sahabat belajar ya. Kemungkinan ini ya, karena ini mungkin salah ketik. Ya, jadi di sini 232 ekor. Kita jumlah lagi, kita urangi barangkali ada keliruan. 6 tambah 6 12, nyimpan 1, kemudian tambah 2 3. Ya, ini. Kemudian 1 tambah 1 232 ekor. Jadi mohon maaf untuk soal nomor 7 ini salah ketik ya. Jadi 232 ekor jawabannya. Seperti itu sahabat belajar semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 8, sahabat belajar semua. Perhatikan pecahan berikut. Di sini ada 12/10, kemudian titik 8/10. Tanda yang tepat untuk mengisi tanda titik tersebut yaitu apakah A lebih besar, B lebih kecil, C sama dengan, atau D lebih besar sama dengan. Begitu sahabat belajar semua, kita lihat di sini. Karena di sini penyebutnya sama per 10-nya, maka kita tinggal membedakan angka yang di atas. Karena sudah sama penyebutnya yaitu 10 dan ini 10. Maka di sini 12 jelas lebih besar daripada 8. Oleh karena itu jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. 12/10 lebih besar daripada 8/10.
Berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 9. Ya, soal nomor 9. Kakak memotong sebuah kue menjadi 4 bagian yang sama. 2 potongan kue diberikan kepada Sita. Sita mendapatkan, ini di sini beberapa bagian kue: A 1/4, B 2/4, C 4/4, D 6/4. Ya, sahabat belajar semua, di sini kakak memotong sebuah kue menjadi 4 bagian yang sama. Berarti satu kue dibagi 4, berarti sama semuanya mendapatkan 1/4. Ya, karena dibagi 4 berarti menjadi 1/4 semuanya. Iya, menjadi 1/4 semuanya, karena 1 dibagi 4 bagian yang sama. Seperti itu. Potongan yang pertama 1/4, potongan yang kedua 1/4, potongan yang ketiga 1/4, potongan yang keempat juga 1/4. Begitu sahabat belajar semuanya. Kemudian 2 potongan kue diberikan kepada Sita. 2 potongan kue berarti ini dan ini diberikan kepada Sita. Sita mendapat bagian berapa kue? Berarti kita jumlahkan. Nah, di sini 1 ditambah 1 sama dengan 2, ya. Kemudian 4/4 ini, 4 dan 4 ini karena penyebutnya berarti tetap. Maka di sini Sita mendapatkan 2/4 bagian kue. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 10. Ibu membeli 4/8 kg tepung terigu dan 6/8 kg tepung kanji di toko. Barang belanja ibu yang paling berat yaitu A tepung terigu, B tepung kanji, C beras, D telur. Ya, sahabat belajar semuanya, kita lihat di sini 4/8 dengan 6/8. Kita lihat karena penyebutnya sama di sini, maka kita tinggal membedakan pembilangnya mana yang lebih besar. Di sini 4, di sini 6, maka jelas yang lebih besar adalah yang 6 ini. Maka yang lebih berat adalah atau yang lebih besar yaitu tepung kanji. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Baik, sahabat belajar semuanya, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 11. Ya, soal nomor 11. Perhatikan pecahan berikut: 6/8, 6/10, 6/16. Urutan pecahan dari yang terkecil yaitu A 6/8, 6/10, 6/16, B 6/10, 6/8, 6/16, C 6/16, 6/10, 6/8, D 6/8, 6/9, 6/16. Ya, sahabat belajar semuanya, bisa kita urutkan untuk pecahan dari yang terkecil itu tentunya ketika kita bisa menyamakan terlebih dahulu penyebutnya ini antara 8, 10, dan 16. Maka sahabat belajar semuanya, kita cari KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil dari 8, 10, dan 16 ini. Ya, kita cari KPK-nya sahabat belajar semuanya antara 8, 10, dengan 16. Ya. Kita lihat di sini, misalkan kita mencari kelipatan persekutuan terkecil dengan cara kelipatannya. Ya, di sini 8. Karena di sini 8 ya. Kita jumlahkan 8 dengan 8 itu 16. Ya. Kemudian 16 ditambah 8 ada
ada 24. Kemudian 24 ditambah 8 ada 32. Selanjutnya 32 ditambah 8 itu ada 40. Iya. Oke. Selanjutnya 40 ditambah 8 itu ada 48. Kemudian 48 ditambah 8 menjadi 50. Iya, 56. Kemudian 56 ditambah 8 ada 64. Kemudian 64 ditambah 8 ada 72. 72 ditambah 8 ada 80. Ya, ini 80. Kita kasih koma ya, biar bisa membedakan antara angka-angkanya, biar tidak tercampur. Selanjutnya kita cari kelipatan dari 8, 10. Selanjutnya 10 ya. 10 kemudian ditambah 10, 20. Ditambah 10 lagi 30. Kemudian ditambah 10 lagi 40. Kemudian ditambah 10 lagi 50. Ditambah 10 lagi 60. Ditambah 10 lagi 70. Ditambah 10 lagi 80. Ya, ini sudah sama 80, di sini 80. Selanjutnya 16. Kita lihat di sini 16. 16 ditambah 2 30. 16 ditambah 16 32. 32 ditambah 16 ada 48. Iya, 48 ditambah 16 ada 64. Iya. Kemudian 64 ya ditambah 16 maka hasilnya 80. Ya, kita lihat di sini untuk kelipatan 8 ada 80. Di sini 80 untuk 10, kemudian 16 juga ada 80. Kemudian kita lihat di sini, karena di sini kita cari kelipatan persekutuan terkecil, maka di sini adalah 80, 80, 80. Kita pakai penyebut 80. Ya, di sini 6 ya. Kita pakai 80. Sama dengan 80. Kemudian kita samakan penyebutnya dengan 80 semua, ini koma ya. Kita hanya bertujuan untuk menentukan mana yang terkecil, mana yang terbesar dengan menyamakan penyebutnya yaitu 80 ini. Kita lihat di sini 8 menjadi 80 itu dikali berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 ini menjadi 80 itu dikali 10. Maka penyebutnya ini juga kita kali 10.
6 dikali 10 sama dengan 60. Oke. Selanjutnya kita lihat 10 menjadi 80 ini dikali berapa? Dikali 8 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena 10 kali 8 80, maka dikali 8 ya, maka 6 ini juga dikali 8 menjadi 48, karena 6 dikali 8 ada 48. Kemudian 16 menjadi 80 itu dikali 1, 2, 3, 4, 5 dikali 5, maka di atasnya 6 dikali 5 sama dengan 6 dikali 5 sama dengan 30. Nah, sekarang bisa kita lihat sahabat belajar semuanya. Di sini yang paling kecil adalah 30 per 80, yaitu dari 6 per 16 ini ya. Kemudian berikutnya 48 per 80 ini merupakan ini ya. Selanjutnya yang paling besar 60 per 80 itu dari 6 per 8 ini. Jadi urut sekali, ini 1, ini urutan yang kedua, ini urutan yang ketiga dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka jawabannya di sini 6 per 16, kemudian 6 per 10, selanjutnya 6 per 8, sehingga jelas sekali jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Begitu. Jadi yang pertama kita samakan dulu penyebutnya, kita cari dengan kelipatan persekutuan terkecil yaitu 80, 80, 80. Kemudian kita samakan karena ini tadi dikali 8 menjadi 80 dikali 10, maka di atasnya dikali 10 sama dengan 60. Selanjutnya yang 10 ini menjadi 80 karena dikali 8, maka di atasnya dikali 8. 6 kali 8 48. Begitu pula berikutnya 16 ini menjadi 80 itu dikali tadi dikali 5, maka di atasnya dikali 5. 6 kali 5 sama dengan 30, maka menjadi ini. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil ini, baru kemudian ini, kemudian ini, sahabat belajar semuanya. Berikutnya kita lanjutkan, kita hapus biar bersih. Selanjutnya kita ke nomor 12, sahabat belajar semuanya. 1 per 10 pecahan di samping dirubah menjadi persen menjadi ya 1 per 10 jika dirubah menjadi persen sama dengan berapa ya. Sahabat belajar semuanya, untuk menjadikan ke persen, maka langkah pertama kita rubah menjadi penyebutnya 100. Karena persen itu kepanjangannya dari per 100. Maka kita lihat di sini 10 menjadi 100 itu kita kali 10 kan ya. 10 menjadi 100 itu kan 10 kali 10. Karena penyebutnya dikali 10, maka di atas dikali 10. Seperti itu sahabat belajar semuanya. 1 kali 10 sama dengan 10. Maka 1 per 10 itu sama dengan 10 per 100. Karena sudah per 100, maka kita tinggal menjadikan 10%. Karena persen itu per 100, maka 10 per 100 itu 10%. Sehingga jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, jumlah siswa kelas 4 di suatu sekolah adalah 50 siswa. 20 siswa dari kelas 4 membawa buku. Berapa persen siswa yang membawa buku adalah ya? Kita lihat di sini sahabat belajar semuanya. Kita memakai dengan perbandingan senilai. Seperti itu sahabat belajar semuanya. Karena kelas 4 di suatu sekolah adalah 50 siswa,
50 siswa itu adalah semuanya, semua siswa. Maka dalam persentase 50 siswa itu karena semua siswa, maka itu adalah 100%, sahabat belajar semuanya. 100%. Kemudian kita cari yang 20 siswa. 20 siswa ini berapa persen? Iya. Maka kita cari nilai yang ada di sini. Iya. 50 karena semua siswa itu 100%, berarti berapa yang 20 siswa itu? Maka kita pakai rumus perbandingan senilai seperti ini. Caranya, kalau kita cari di sini, maka kita lihat sampingnya. Sampingnya kotak ini kalau tidak 100 berarti kan 20, terserah. Menyilang, menyamping, ya, menyilang, menyamping, mengali, membagi. Nah, seperti itu. Menyilang, 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 kemudian menyamping. Nah, seperti itu. Mengali, membagi, seperti itu. Kita lihat di sini, sampingnya dari angka yang dicari ini adalah 100. Kita lihat 100 menyilang, berarti kalau menyilang berarti ke 20. Kemudian menyamping, sampingnya adalah 50. Menyilangnya kita kali, berarti 100 dikali 20. 100% dikali 20. Menyilang, mengali, kemudian menyamping, membagi, berarti dibagi 50. Kita lihat di sini. Kita lihat 100 bagi 50, ya, ini berarti 2. Kita sederhanakan 2. 2 dikali 20, 40. Ya, di sini persennya pindah ke sini. Jadi jawabannya adalah 40%. Sehingga jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Kemudian kita lihat di sini soal nomor 14. 0,35 ya, 0,35. Pecahan desimal di samping dirubah menjadi pecahan biasa menjadi A 40/100, B 45/100, C 35/100, D 35/10. Ya, sahabat belajar semuanya, kita lihat di sini 0,35. Berarti di belakang koma ada 2 angka. Kalau di belakang koma 2 angka itu adalah per 100. Seperti itu. Karena per 100, pernya ini sudah per 100, maka komanya sudah hilang, tinggal 35. Berarti 35/100, sehingga jawabannya adalah C. Jika di belakang koma 1 angka berarti per 10. Karena di sini di belakang koma ada 2 angka berarti per 100. Kemudian 35-nya ditulis di sini menjadi 35/100, jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 15. Ya, soal nomor 15. Dita membuat donat dalam 1 minggu. Pada hari pertama, Dita membuat 15 donat. Pada hari kedua membuat 19 donat. Pada hari ketiga membuat 23 donat. Banyaknya donat yang dibuat Dita pada hari ke-7 sebanyak. Ya, kita lihat di sini pada hari pertama kita lihat tulis di sini 1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ke-6, hari ke-7. Ya. Pada waktu hari yang pertama Dita membuat 15. Iya, di sini. Hari kedua 19. Hari ketiga 23.
Iya. Hari keempat berapa sampai hari ketujuh? Kita lihat di sini polanya bagaimana di sini. 15 ke 19 itu ditambah 4. Kemudian 19 ke 23 itu juga ditambah 4. Berarti ini polanya adalah ditambah 4. Kemudian 23 ditambah 4 menjadi 27. Nah, berarti polanya ditambah 4, maka ini ditambah 4 lagi. Untuk hari kelima 27 ditambah 4 itu 31. Selanjutnya pada hari ke-6 31 ditambah 4 berarti menjadi 30. 31 ditambah 4 menjadi 35. 35 ditambah 7 menjadi 39. 35 ditambah 4 ya menjadi 39. Ya, kita ketahui bahwa polanya ditambah 4 semuanya. Jadi pada hari ke-7 itu donat yang dibuat adalah 39. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Berikutnya sahabat belajar semuanya, soal nomor 16. Dua suku berikutnya dari pola bilangan 8, 16, 24, 32. Ya, kita bersihkan dulu. Ya. Dua suku berikutnya. Kita lihat di sini, suku pertama 8, suku kedua 16, suku ketiga 24. Ya, sahabat belajar semuanya, 8 ke 16 ini bisa dikali 2, bisa ditambah 8. Kemudian 16 ke 24 ini ditambah 8. Maka jelas ini setiap angka, setiap pola berikutnya, setiap suku berikutnya itu ditambah 8. Ya, 8 ditambah 8, 16 ditambah 8, 24 ditambah 8, 32. 32 ya, karena ditambah 8 semua maka kita tambah 8 lagi. 32 ditambah 8 40. Kemudian ditambah lagi 48. Ya. Maka dua suku berikutnya adalah 40 dan 48. Karena kita ketahui polanya ada 8, 8 ditambah 8 terus. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 17. Perhatikan pola bilangan berikut. Pola untuk suku pertama 23, kemudian 18, kemudian 13, kemudian 8. Bilangan selanjutnya yang tepat sesuai pola bilangan tersebut adalah A7, B5, C4, D3. Kita lihat pola di sini dari 23 ke 18 itu dikurangi berapa? Dikurangi 5 ya. Kurangi 5. Kita lihat 18 ke 13 juga dikurangi 5. 13 kurangi 5 juga 8. Kemudian 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Jadi polanya ini dikurangi 5. Jadi di sini bilangan selanjutnya setelah 8 itu adalah 3. Karena 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Maka jawabannya adalah D, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 18. Ya, Pak Budi mencatat hasil panen buah mangga yang mengalami penurunan selama 7 hari berturut-turut dan memiliki pola tertentu. Hari pertama sebanyak 55 buah, hari kedua sebanyak 48 buah, hari ketiga sebanyak 41 buah, hari keempat sebanyak 34 buah. Banyak buah mangga yang dipanen pada hari ke-7 adalah A13, B14, C15, D20. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini banyak buah mangga yang dipanen pada hari ke-7. Ya, pada hari ke-7 berarti kita lihat di sini
Hari pertama 55 buah. Kemudian hari kedua 48. Berarti ini menurunnya ini 7 buah. Ya, setiap menurunnya 7 buah ke hari kedua. Kemudian ke hari ketiga 48 dikurangi 7 berarti 41. Benar, berarti ini. Kemudian hari keempat 41 dikurangi 7 karena polanya menurun 7. Ya, kita lihat di sini. Hari keempat sebanyak 34. Ya, berarti dikurangi 7 sama dengan 34. Kemudian banyak buah mangga yang dipanen pada hari ketujuh. Ya, kita lihat di sini hari keempat 34. Berarti hari kelima, hari keenam, hari ketujuh kita hitung. Ya, 34 dikurangi 7 itu sama dengan berapa ya? 34 dikurangi 7. Ya, kita hitung. Di sini ada 27. Ya, 14 kurangi 7 sama dengan 7. Di sini tinggal 2. Berarti hari ke 7 27. Hari kelima 27 maksudnya ya. Kemudian berkurang lagi 7 karena setiap harinya berkurang 7, maka hari ke-6 menjadi 20. Kemudian dikurangi 7 lagi pada hari ke-7 menjadi 13. Karena apa? Polanya tadi kita ketahui selalu menurun 7. Maka di hari ke-7 ya, yaitu 13. Maka jawabannya adalah A, sahabat belajar semua. Hari pertama 55 menurun, hari kedua 48, kemudian menurun lagi hari ketiga 41, hari keempat 34, kemudian menurun 7 lagi di hari kelima menjadi 27, hari keenam 20, dan hari ke-7 13. Maka jawabannya A, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita ke soal nomor 19. Perhatikan pola berikut. 60, 51, 42, 33. Bilangan selanjutnya yang tepat sesuai pola bilangan tersebut adalah A20, B25, C24, D30. Ya, kita lihat di sini polanya adalah dari 60 ke 51 itu adalah berkurang 9 ya. Berkurang 9. 51 ke 42 berkurang 9. Kemudian 42 ke 33 berkurang 9. Maka ini jika berkurang 9 menjadi angka berapa? 33 dikurangi 9. Ya, 33 kurangi 9 jelas sekali. 13 kurangi 9 itu menjadi 4. Iya. Kemudian di sini tinggal 20. Oke, 24. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Begitu di sini jadi menjadi 24. Bilangan selanjutnya seperti itu, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 20 ya, soal nomor 20. Bu Rosa membuat kue untuk pesanan acara. Pada hari Senin membuat 30 kue. Pada hari Selasa membuat 45 kue. Pada hari ketiga membuat 60 kue. Banyak kue yang dibuat Bu Rosa pada hari kelima. Ya, kita lihat di sini pada hari pertama 30. Pada hari kedua hari Selasa membuat 45 kue. Hari ketiga membuat 60 kue. Kita lihat polanya di sini. 30 menjadi 45 itu bertambah 15. Selanjutnya 5 untuk hari ketiga bertambah 15 juga. 60 kue. Berarti di hari keempat ya, hari keempat itu berarti 60 ditambah 15 karena setiap harinya bertambah 15 menjadi
Di 60 ditambah 15 menjadi 75. Selanjutnya di hari kelima, karena bertambah 15 setiap harinya, maka 75 ditambah 5 itu menjadi 90. Maka di hari kelima jelas yaitu jawabannya adalah D, yaitu 90. Begitu sahabat belajar semuanya. Baik sahabat belajar semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk bagian pertama ya, untuk asas matematika kelas 4 semester 1. Adapun untuk pembahasan angka Romawi 2 dan angka Romawi 3 nanti akan kita sampaikan pada video berikutnya. Tentunya semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di bahasan-bahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.